Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Dalam video cerkam kali ini, saya akan menggambarkan sekaligus menceritakan satu kisah dengan judul Sudah beberapa bulan Samyaji terbaring di ranjang tidurnya. Ranjang yang sudah terlihat tua itu masih kuat menahan tubuh lelaki separuh baya tersebut, yang hampir 3 bulan tidak berdaya karena diserang penyakit yang membuat tubuhnya tidak mampu melakukan aktivitas seperti dulu. Sebelum jatuh sakit, Samyaji dikenal warga kampung sebagai orang pintar yang bergelut dalam dunia klinik. Setiap sore menjelang maghrib, siapapun yang melewati rumahnya pasti akan mencium aroma wangi kemenyan yang menusuk hidung, yang merupakan kebiasaan Samyaji sebagai salah satu ritual keilmuannya. Di rumah yang sederhana itu, Samyaji tinggal seorang diri. Hanya sesekali salah seorang keponakannya tinggal di rumah tersebut, sedangkan istri Samyaji, Surtinah, sudah lama meninggal dunia dan mereka tidak dikaruniai keturunan. Sesekali Samyaji memanggil nama Yanto, keponakannya yang selama ini mengurusinya. Pemuda tanggung itu dengan setia dan telaten merawat Samyaji yang telah jatuh sakit selama berbulan-bulan. Sakit aneh dan tidak bisa didiagnosa oleh tim medis atau dokter. Terdengar suara Samyaji mengerang menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Tubuhnya yang dulu tambun sekarang tampak terlihat kurus kering, seperti mayat hidup. Di tengah malam itu, warga kampung Karangbuni dikejutkan oleh suara Samyaji yang terdengar sangat keras, menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Para tetangga sekitar dan beberapa warga kampung pun berdatangan ke rumah Samyaji. Terlihat kondisi Samyaji yang sangat memprihatinkan. Kedua matanya melotot tajam dengan keringat yang membasahi sekujur tubuhnya. Beberapa orang berupaya berinisiatif untuk membawa Samyaji ke rumah sakit. Namun berkali-kali Samyaji menolaknya. Dalam keadaan sekarat itu, Samyaji hanya meminta agar tubuhnya diasapi kemenyan dan meminta beberapa bunga kantil untuk ia telan. Suatu permintaan yang sangat aneh dan menakutkan bagi seseorang yang sedang sekarat. Memang benar, setelah warga menyanggupi permintaan tersebut, akhirnya Samyaji pun menghembuskan nafas yang terakhir dalam malam itu. Samyaji dimakamkan di komplek pemakaman desa Karangbuni. Kematian Samyaji membuat warga kaget. Mereka tahu selama ini Samyaji dikenal sebagai orang sakti di kampung mereka. Namun kematiannya yang tidak wajar membuat sebagian masyarakat bertanya-tanya dan menghubung-hubungkannya dengan ilmu yang ia miliki selama ini. Ada juga yang meyakini kalau kematian Samyaji karena ilmunya sendiri. Beberapa hari setelah kematian Samyaji, rumah yang selama ini ia tempati terlihat sangat sepi. Apalagi pada malam hari terlihat sangat mencekam. Banyak dari warga yang biasanya melalui jalanan di depan rumah tersebut merasakan hal aneh yang tidak biasanya mereka rasakan. Suasana mencekam membuat bulu kuduk mereka merinding, apalagi saat mereka tiba-tiba mencium wangi kemenyan yang menusuk hidung. Bau kemenyan itu berasal dari dalam rumah Samyaji yang kini tidak lagi berpenghuni. Dan sebagian warga banyak juga yang mendengar suara tangisan ataupun suara seseorang yang merintih dari dalam rumah tersebut. Beberapa warga yang melewati rumah Samyaji memilih langkah 1000. Ada juga yang memilih memutar arah daripada melewati rumah Samyaji yang kini menjadi momok menakutkan oleh warga kampung. Belum genap 40 hari sejak kematian Samyaji,
cerita horor mengenai rumah mendiang Samiaji begitu santer terdengar. Banyak dari warga kampung yang menyaksikan dan mengalami sendiri keanehan yang mengundang rasa takut. Banyaknya kejadian-kejadian aneh yang dijumpai warga kampung terjadi apabila mulai menjelang malam. Mulai dari bau busuk yang menyengat hingga penampakan sosok yang menakutkan. Dan yang paling sering dialami warga adalah kemunculan beberapa sosok makhluk halus dengan bentuk yang sangat mengerikan. Kemunculan itu diawali dengan bau kemenyan yang sangat menyengat. Sebagian warga atau tetangga yang berdekatan dengan rumah Samiaji sering mendengar suara seperti orang menangis atau merintih. Kejadian-kejadian yang terjadi di rumah mendiang Samiaji menurut beberapa orang yang dituakan di kampung Karangbuni adalah akibat ilmu gaib yang dimiliki Samiaji yang konon memelihara makhluk halus untuk mendukung ilmu kesaktiannya. Setelah Samiaji wafat, makhluk gaib yang merupakan dari jenis jin tersebut merasa terabaikan karena selama Samiaji hidup, sosok makhluk halus ini selalu diberi makanan berupa sesaji-sesaji tertentu yang salah satunya dengan asap kemenyan. Demikianlah video cergam kali ini. Sampai jumpa di video cergam lainnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalam.